Shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali. Temanya yaitu tentang menembus batas. Nah, menembus batas artinya apa? Setiap kita pasti pernah ngalami namanya seperti terkurung dalam keterbatasan. Terkurung dalam keterbatasan. Ini maksudnya kita tahu ini, saya harus berbuat ini, harus berbuat itu. Tetapi sepertinya terkurung artinya nggak bisa berbuat apapun gitu. Ya, nggak mampu untuk melakukan. Nah, karena butuh orang lain untuk menolong. Tetapi satu hal, kadang-kadang Tuhan izinkan orang lain pun tidak dapat menolong. Yang bisa menolong cuma Tuhan. Ya. Nah ini, jadi setiap orang percaya akan punya kuasa ini untuk menembus batas-batas. Ya. Artinya dalam keterbatasan kita seringkali terbelenggu oleh hal ini, tetapi kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Bahkan kita lebih dari pemenang, itu kata firman Tuhan. Ya. Kita akan baca di Kisah Para Rasul 3 tentang Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikut mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Amin. Silakan duduk ya. Ya, dari kisah ini kita belajar bukan soal kesembuhannya saja, bukan soal mujizatnya, tetapi seringkali kita ini, ya seperti saya bilang dari awal, seringkali terkurung dalam keterbatasan. Manusia ini semuanya terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, semuanya terbatas. Tetapi kuasa Tuhan ini adalah kuasa yang tidak terbatas. Amin. Kuasa roh Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, jadi kita belajar untuk saat ini. Jadi kita mungkin ngalami yang seperti sekarang dialami oleh orang lumpuh ini, tidak berdaya ya, tidak berdaya. Jadi ngalami, aku pengen berbuat ini, pengen lakukan ini, tetapi tidak bisa lakukan apapun ya. Jadi ada seorang anak Tuhan yang kemarin waktu kami ke Jawa, saya kunjungan ke anak-anak rohani yang lama. Ada yang sempat berkata seperti ini, cerita sambil nangis itu. Untuk saat ini saya tidak mampu, Pak. Saya tidak bisa berbuat sesuatu. Dan saya menemukan jalan buntu, katanya. Nah, saya menemukan jalan buntu. Jadi sambil nangis dia bercerita menemui kebuntuan untuk masalah. Terus saya ingatkan soal ayat ini. Kamu pernah dengar cerita bahwa Yohanes dan Petrus itu menyembuhkan orang lumpuh. Nah, di situ ada pelajaran yang sangat penting di situ. Apa yang sangat penting? Yang coba kita lihat. Dari ayat 2 dikatakan di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Orang yang lumpuh sejak lahir. Bukan tiba-tiba stroke gitu ya, bukan. Kalau stroke kemungkinan masih sembuh bisa, ini sejak dari lahir. Artinya kalau sejak dari lahir ini mustahil untuk sembuh. Ya, karena ini cacat bawaan, lumpuh dari lahir. Ini sesuatu yang tidak mungkin untuk manusia. Ya, bahkan operasi pun hasilnya nggak akan sempurna.
Saya pernah dulu punya teman untuk di pasar gitu ya. Ini orang Muslim, tetapi dia diadopsi oleh orang Katolik, ada orang bule yang adopsi. Dia cacat dari lahir, tangan kayak gini, dua-duanya, semua terbalik kayak gini. Jadi kalau ngambil apa-apa kayak gini, seperti pakai sumpit. Saya tidak tahu sejak lahirnya seperti apa. Lebih parah lagi karena dia bilang pernah dioperasi sama yang adopsi, dia orang bule kan. Nah, diadopsi. Terus akhirnya dia bisa jalan. Dia bisa jalan dan karena lumpuh dari lahir, ini nggak mungkin bisa pulih total kayak gitu. Jadi tetap kakinya tetap seperti ini posisinya. Telapak kakinya itu justru kebalik di atas gini. Jadi kalau pakai sandal kebalik. Gitu ya. Nah, terus yang luar biasa dari dia, di tengah keterbatasannya ini, setiap kali berjualan di pasar, di mana-mana dia menawarkan dagangannya, itu ada orang yang berbelas kasihan. Kadang-kadang dikasih uang. Kalau dikasih uang dia tidak mau. Oh maaf Bu, saya tidak mau. Saya berjualan, jadi kalau Ibu mau berkati saya, ya beli dagangan saya. Saya tidak mau terima uang cuma-cuma. Dia nggak mau dianggap sebagai pengemis. Artinya dia tidak mau hidup dari belas kasihan orang. Ya, itu yang luar biasa, punya semangat yang dahsyat. Yang kita orang-orang normal kita perlu belajar dari dia. Yang orang normal baru pusing dikit aja sudah koyok di mana-mana. Terus nanti nggak ke gereja, banyak alasan. Hujan gerimis sudah ini. Tetapi anak ini punya semangat yang berapi-api. Amin. Tidak mau dibelas kasihani. Ya. Bahkan ketika ada pengemis, sampai pengemisnya malu. Kenapa malu? Jadi pengemis datang di depan dia berjualan, langsung kasih uang sama dia, dikasih uang. Pengemisnya malu. Akhirnya apa? Ternyata pengemis juga punya harga diri, langsung dia ambil uang beli dagangannya. Jadi tidak mau dikasih cuma-cuma. Jadi dia membawa support untuk orang lain. Amin. Nah, jadi miliki cara pandang yang berbeda walaupun di tengah keterbatasan, tetapi dia tidak mau dibatasi oleh keadaannya ini. Ya, jadi jangan mau dibatasi oleh keadaan apapun. Ya, jadi orang kita ini seringkali banyak alasan. Ya, orang yang banyak alasan hidupnya nggak akan pernah maju. Ya, orang yang banyak alasan hidupnya nggak akan pernah maju. Karena apa? Orang yang berpikiran maju melihat tantangan adalah peluang yang bagus. Amin. Nah ini. Nah terus di sini kita lihat di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Ini benar-benar mengandalkan orang lain. Hidupnya mengandalkan orang lain. Mungkin ke kamar mandi pun kalau nggak diusung dia nggak bisa. Ya. Kalau ini lumpuh jelas harus diusung. Nah, tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang amin. Nah, kita lihat kisah ini, orang ini benar-benar lumpuh. Lumpuhnya sejak lahir. Artinya ini sangat terbatas oleh keadaannya. Bagaimana akan cari uang? Bagaimana mau kalau di sini ngegrek sawit, mau panen, jalan aja nggak bisa. Bagaimana mendapatkan uang? Bagaimana mendapatkan nafkah? Ya, sangat terbatas. Yang bisa dilakukan satu-satunya cuma apa? Meminta, ya kan? Nah, terus di sini ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke dalam bait Allah,
ia meminta sedekah. Ketika melihat Petrus dan Yohanes, karena ini dua orang yang terkenal saat itu, karena mereka adalah rasul-rasul yang hebat, yang luar biasa. Ya mungkin kalau pendeta sekarang kan pakai jas-jasan rapi, sepatu, keluar dari mobil mewah gitu kan. Nah waktu itu memang belum, tapi mungkin dilihat berbeda dengan orang-orang yang lain. Ketika turun, wah ini pasti banyak uangnya, ya kan? Dilihatnya pasti banyak uang. Nah, terus ketika mereka datang, sudah tepat di depan pintu gerbang ini, melihat orang yang lumpuh ini tadi. Orang lumpuh berharap pasti dikasih uang, ya kan? Dia melihat tatapannya tatapan penuh harapan. Apa yang diharapkan kalau orang pengemis ini? Ya, yang diharapkan apa? Uang. Uang kecil atau uang besar? Hah? Enggak, kalau orang namanya pengemis itu enggak mungkin, Pak kasih saya 1 juta Pak. Oh, enggak mungkin kan? Mintanya berapa? Ya seikhlasnya Pak, 2.000 puji Tuhan. Ada 5.000, haleluya, ya kan? 10.000, haleluya. Karena yang diharapkan cuma recehan. Nah, tetapi lihat apa yang dilakukan Petrus. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihat kepada kami. Ya, lihat kepada kami. Kalau orang ini sudah minta-minta, begitu Petrus dan Yohanes lewat, terus berkata, lihat pada kami. Wah, ini harapannya tambah besar lagi. Pasti akan dikasih sesuatu, ya kan? Akan diberikan sesuatu. Tetapi apa yang dikatakan? Ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Nah, suruh lihat, tetapi yang dikatakan emas perak tidak ada padaku. Ya mungkin kecewa juga loh. Saya pikir mau ngasih, kok ngomongnya malah emas perak tidak ada padaku. Ya kan? Nah ini. Tetapi ada hal penting di sini yang disampaikan oleh pengajaran ini. Ya. Tetapi Petrus berkata, emas perak tidak ada padaku. Artinya apa? Pengemis yang diharapkan ini cuma recehan, 2.000. Kalau syukur-syukur kasih 5.000, ya kan? Nah yang kerja aja tukang parkir cuma dikasih 2.000, masa pengemis mau minta lebih, ya kan? Nah ini. Tetapi Petrus berkata, lihat padaku, emas perak tidak ada padaku. Artinya apa? Suruh melihat Petrus, melihat Yohanes, dan dikatakan emas perak tidak ada padaku. Artinya apa? Buka matamu, buka pemikiranmu, buka hatimu. Jangan cuma meminta atau mengharapkan yang receh, yang kecil. Dikatakan emas perak tidak ada padaku, tetapi harapkan lebih daripada itu. Amin. Harapkan lebih daripada itu. Nah, banyak orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, ketika menghadapi sesuatu, pikirannya sudah terikat sesuatu yang kecil, sudah memiliki mental yang kecil, mentalnya mental receh, ya kan? Jadi yang ada di otaknya cuma receh, seperti Pak Oga, cepet dulu dong, ya kan? Nah ini. Tetapi kita belajar bahwa cara berpikir kita harus beda. Amin. Cara berpikir kita, mindset kita harus berubah. Nah, emas perak tidak ada padaku. Jadi pengemis ini lihat dan sampai memperhatikan sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kenapa saya kan nggak minta emas, saya nggak minta perak, tetapi kenapa dia berkata emas perak tidak ada padaku? Dia kaget dan lihat dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, emas perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya akan kuberikan kepadamu.
Apa yang diberikan? Demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Amin. Jadi demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Artinya apa? Emas perak tidak ada pada Petrus dan Yohanes, tetapi yang diberikan lebih daripada emas dan perak. Amin. Firman dan kuasa Tuhan itu lebih daripada emas dan perak, lebih berharga daripada semuanya ini. Jadi keselamatan kita itu lebih daripada sekedar mendapat emas dan perak. Untuk itu firman Tuhan berkata, apa gunanya orang memperoleh segala sesuatu di bumi ini tetapi kehilangan nyawanya? Artinya hidup kita lebih penting dari segala sesuatu, lebih berharga dari emas dan perak. Amin. Ini makanya Petrus berkata, emas perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Nah, jadi waktu kami ngonseling anak rohani yang di Ponorogo ini, sampai dia nangis-nangis seperti ini. Gimana Pak? Ini rasanya tidak mungkin. Kalau lihat gaji sekian, yang harus dibayar sekian. Ya kan? Saya bilang, ini waktumu. Saya bilang, kalau tagihanmu lebih banyak daripada sebelumnya, berarti waktumu. Kamu katakan dalam hatimu bahwa saat ini kelasku bukan kelas recehan lagi. Amin. Tetapi kelasku akan naik, akan menjadi jutaan. Bukan cuma 100-200 ribu, tetapi jutaan yang akan kau dapatkan. Tetapi kadang-kadang pikiran manusia kan, tapi dari mana? Tapi dari mana? Ya kan? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu itu dia mau beli rumah, juga sama, keluhannya sama. Terus kalau saya beli rumah, uang dari mana? Saya sama ibu bilang, melangkah saja, tanya-tanya sana, terus kalau kamu sudah cocok, ambil dalam nama Yesus, kamu pasti bisa bayar. Dan beneran, dia ambil uang, sekarang sudah punya rumah sendiri. Nah ini, jadi dengan berjalan, dengan melangkah, ini bisa terjadi. Amin. Untuk itu kita mulai belajar, pikiran kita jangan seperti ini. Seperti abang tadi ya kan, aku ini orang kampung, orang tidak tahu apa-apa, ya kan. Sekarang stop mulai. Amin. Di tangan Tuhan kita ini orang-orang luar biasa. Amin Bang. Kita orang-orang yang luar biasa, orang yang dahsyat. Ya. Jadi kita yang di dalam Tuhan ini sanggup namanya menembus batas kemustahilan, menembus batas dari yang membelenggu kita, yang tadinya tidak berdaya, tapi Tuhan katakan engkau lebih dari pemenang. Amin. Engkau lebih dari pemenang. Ya. Nah ini. Nah jadi Petrus berkata, tetapi emas perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Kalau yang diberikan cuma uang, enggak akan lama itu, pasti habis. Amin. Misalnya dikasih uang 1 miliar, ya bagi dia untuk bisa berjalan, dipakai obat untuk operasi, habis. Ya kan? Tetapi yang kupunya aku berikan kepadamu, ini lebih daripada emas dan perak, yaitu kesembuhan ilahi, di mana dia dipulihkan. Yang tadinya tidak bisa berbuat apa-apa, semuanya bergantung kepada orang lain, sekarang dia bisa berjalan sendiri, bisa melompat-lompat, bisa memuji nama Tuhan. Amin. Bagaimana dengan kita? Kita harus lebih lagi. Amin. Karena Tuhan katakan seperti ini, waktu kami berdoa pagi, setelah pulang dari Salatiga, Tuhan tunjukkan itu banyak gedung-gedung besar di sini. Tuhan lihat kan, sudah mulai muncul gedung-gedung putih, bersih, besar-besar di tempat ini. Dan Tuhan katakan, engkau yang harus memulainya. Anak-anak Tuhan yang harus memulai. Amin. Hanya anak-anak Tuhan yang berpikiran maju yang akan membuat pembangunan ini menjadi luar biasa di tempat ini. Tidak mustahil tempat ini jadi kota besar. Amin. Karena apa? Karena ada anak-anak Tuhan di tempat ini
Yang penting itu tadi, berpikiran yang lebih maju, lebih berkembang. Jangan lagi terikat yang dulu. Jadi Tuhan akan nyatakan itu, Tuhan akan wujudkan ketika kita sungguh-sungguh terima itu. Ya. Nah ini. Jadi itu artinya yang namanya menembus batas. Menembus batas artinya yang mustahil bagi kita tidak mustahil bagi Tuhan. Mustahil bagi orang lain, bagi anak Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit. Nah, yang tadinya cuma berharap recehan, sekarang Tuhan akan berikan hal-hal yang besar, yang dahsyat. Ya, semuanya bisa terjadi ketika kita mau berpikiran maju, mau dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Ya. Nah ini jadi ini yang terjadi. Mujizat akan terjadi, kuasa Tuhan akan dinyatakan ketika orang itu berdiri, melonjak berdiri dan sampai melompat-lompat karena ada sukacita yang besar. Nah, ayat 9 dikatakan seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Amin. Ini bisa berbalik, yang tadinya memberi akan diberi sama dia karena dia sudah diberkati, sudah bisa cari uang sendiri. Itu kalau orang sudah punya hati yang merasa saya diubahkan oleh Tuhan, itu akan memberi dengan cinta, dengan kasihnya. Amin. Nah ini. Jadi kita harus diubahkan, ya. Nah perubahan ini apa yang harus kita lakukan? Kalau ini terjadi ketika pemikirannya terbuka, iman dan rohnya terbuka, perubahan langsung terjadi saat itu juga. Tetapi ada satu perubahan yang besar, yang dimana dia harus bergumul, bergulat, seperti yang terjadi kepada namanya Yakub. Yakub adalah nama, bisa dikatakan Yakub itu artinya penipu, karena pernah menipu bapaknya, ya kan, Ishak. Karena Ishak matanya kurang jelas untuk melihat, dan dia akan memberikan berkat kesulungan. Nah sedangkan yang mau diberkati, yang anak sulung adalah Esau, yang badannya berbulu. Dia menipu dengan menyamar kulitnya dibalut dengan kulit kambing. Ketika diraba-raba, oh ya ini benar. Benarkah kamu Esau? Iya Bapak, saya Esau. Berkati aku sekarang, katanya. Nah, ketika diberkati, nah, ternyata adalah Yakub. Nah, tetapi Yakub ketika dalam pelariannya karena takut sebenarnya, ini di bukit namanya Betel, dia bertemu dengan Tuhan. Kalau di Alkitab dikatakan dia bergulat dengan Allah. Dia bergulat dengan Allah. Jadi bertemu seseorang yang tiba-tiba menyerang dia, mengajak dia bergulat. Dia pegang erat-erat gitu, tidak mau melepaskan. Dan ketika fajar sudah mulai menyingsing, malaikat itu tidak bisa mengalahkan dia. Dan dia berkata, lepaskan aku. Tetapi aku berkata, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku, katanya. Nah, orang yang berdoa, orang yang mau melangkah dengan iman harusnya seperti Yakub ini. Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Sampai berkat itu turun. Jadi doa itu harus sungguh-sungguh. Amin. Bergulat sampai pagi. Terus ketika tidak bisa mengalahkan dia, dipukul pangkal pahanya, sehingga jalannya Yakub agak pincang. Ya. Nah ini. Tetapi setelah dikatakan bahwa aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku, malaikat itu bertanya apa? Siapa namamu? Dia bilang, namaku Yakub. Mulai sekarang namamu tidak akan lagi disebutkan Yakub, tetapi namamu siapa? Ya, namamu adalah Israel. Yakub yang tadinya seorang penipu, yang artinya itu penipu, tetapi diubahkan menjadi Israel. Ya, dalam terjemahan bebasnya seperti ini. Is itu anak, Ra itu laki-laki, El itu Elohim, yang artinya anak laki-laki atau putra Allah, pangerannya Allah.
Amin. Jadi ada perubahan yang besar terjadi. Nah, dan benar Israel menjadi bangsa yang besar, ya, bangsa pilihan Tuhan. Nah ini, jadi bagaimana kita akan memiliki perubahan itu? Yang pertama adalah pola pikir kita yang harus diubahkan. Terus yang keduanya, kita harus bergulat, artinya mau bergumul, harus mau berjuang untuk itu. Amin. Mau berjuang meraih berkat itu. Jadi untuk menerima berkat enggak yang penting terserah Tuhan lah nanti. Ya, enggak bisa seperti itu. Semuanya terserah. Tetapi kita belajar untuk meraihnya. Ada pergumulan, ada pergulatan, itu artinya ada usaha untuk melangkah. Amin. Ya, saya kira ini kita akan berdoa. Jadi kalau saat ini ada yang sedang mengalami pergumulan yang berat dalam hidupmu, atau punya kerinduan yang besar, barangkali Pak Ferdi ini ingin menjadi hamba Tuhan, ya kan, ingin melayani Tuhan, karena ingin hidupnya diubahkan oleh Tuhan dan membawa perubahan dimanapun berada. Nanti bisa maju untuk kita doa sama-sama. Jadi siapapun di sini yang rindu dipakai lebih lagi, akan ada terobosan yang baru dalam hidup. Amin.